Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainab Sari dengan NIM K2518067. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang teknik pemesinan freeze. Nah, untuk yang pertama, saya akan menyampaikan kompetensi dasar apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk yang pertama, memahami bagian-bagian mesin freeze berdasarkan jenis dan fungsinya. Lalu yang kedua, memahami handle-handle yang tersedia pada mesin untuk proses pengefreezan. Yang ketiga, memahami mesin freeze untuk jenis pekerjaan tertentu yang diisyaratkan. Lalu, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian mesin freeze berdasarkan jenis dan fungsinya. Untuk yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan handle-handle yang tersedia pada mesin freeze untuk proses pengefreezan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan mesin-mesin freeze ya untuk jenis pekerjaan tertentu yang disyaratkan. Oke, ini dia materinya, ada mesin freeze, bagian-bagian mesin freeze, handle mesin freeze, dan jenis-jenis mesin freeze. Untuk materi yang pertama, apa sih mesin freeze itu? Jadi, mesin freeze yaitu mesin perkakas yang digunakan untuk mengerjakan suatu benda kerja dengan proses penyayatan benda kerja menggunakan alat potong dengan mata potong yang jamak yang berputar, yang disebut pisau freeze atau cutter. Nah, prinsip kerja dari mesin freeze sendiri yaitu pisau freeze berputar pada poros mesin, lalu benda kerja bergerak sesuai sumbunya, yaitu sumbu memanjang, melintang, dan naik turun, atau disimbolkan dengan X, Y, dan Z. Lalu secara umum, jenis mesin freeze dibagi menjadi 3, yaitu mesin freeze vertikal, mesin freeze horizontal, dan mesin freeze universal. Nah, lalu kita akan ke bagian apa sih? Bagian apa saja dari mesin freeze? Yang pertama itu ada alas atau base. Alas ini terletak di bagian paling bawah mesin yang digunakan untuk menopang atau sebagai pondasi bagi mesin freeze. Lalu ada badan atau kolom. Kolom ini digunakan sebagai tempat naik turunnya lutut. Nah, sedangkan lutut adalah tempat untuk pergerakan vertikal. Lalu selanjutnya ada saddle. Saddle ini digunakan sebagai tumpuan meja yang dapat digerakkan melintang. Lalu ada meja. Nah, meja adalah sebagai tempat yang dapat digerakkan secara geser kanan kiri dan sebagai tempat diletakkannya ragum. Lalu ada lengan. Lengan ini sebagai tempat dudukan spindle atau arbor. Nah, pada mesin freeze universal dapat diatur untuk vertikal atau horizontal. Lalu yang selanjutnya ada spindle. Spindle ini terletak di mesin freeze vertikal yang digunakan untuk sebagai penahan alat potong atau pencekam alat potong. Untuk mesin freeze horizontal digunakanlah yang bernama arbor, yaitu mempunyai fungsi yang sama sebagai tempat peletakan alat potong yang berbentuk lingkaran atau bulat. Lalu kita ke bagian handle mesin freeze. Handle mesin freeze ini mempunyai 3 kelompok, yaitu handle eretan, handle pengunci, dan handle otomatis. Handle eretan ini ada handle eretan memanjang, ada handle eretan melintang, dan handle eretan naik turun. Sedangkan handle pengunci ini dimiliki oleh setiap eretan pada mesin freeze. Sehingga ketika ada pemakanan dan meja itu bergetar, maka handle ini tidak akan bergerak dengan sendirinya karena getaran tersebut. Nah, lalu untuk handle otomatis ini digunakan untuk mengatur otomatis on-off-nya eretan-eretan tersebut. Nah, kita melanjutkan ke jenis-jenis mesin
freeze. Yang pertama itu ada mesin freeze vertikal. Mesin freeze vertikal ini mempunyai poros utama sebagai pemutar dengan posisi tegak. Jadi alat potong yang diletakkan itu berposisi tegak. Lalu pisau yang digunakan itu ada pisau end mill, pisau alur ekor burung, dan pisau alur T. Penggunaan mesin freeze vertikal ini hanya dapat dilakukan untuk pengefreezan benda kerja yang hanya tegak-tegak saja, seperti untuk naik turun, geser kanan kiri, maupun ke depan ke belakang, seperti itu. Lalu kita menuju mesin freeze horizontal. Nah, mesin freeze horizontal ini mempunyai spindle dengan posisi mendatar. Jadi arbor ini akan diletakkan pisau freeze. Pisau freeze yang dapat digunakan yaitu pisau mantel dan pisau roda gigi atau pisau modul yang bentuknya seperti bulat atau lingkaran. Jadi dapat dimasukkan ke arbor ini. Mesin freeze horizontal ini biasanya digunakan untuk pengefreezan roda gigi, seperti roda gigi payung, roda gigi lurus, dan roda gigi rek. Lalu untuk selanjutnya yaitu mesin freeze universal. Nah, mesin freeze universal ini mempunyai 2 spindle dengan posisi mendatar dan posisi vertikal yang digunakan untuk pembuatan roda gigi dan helix. Jadi dapat dirubah ketika di depan menggunakan arbor, lalu untuk pemindahan spindle yang vertikal maka dapat diputar lalu dikunci. Nah, seperti itu saja materi pada kali ini. Untuk kesimpulannya, mesin freeze ini adalah mesin yang dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan dengan 3 jenis tipe, yaitu mesin freeze vertikal, horizontal, dan mesin freeze universal yang digunakan untuk beda-beda pekerjaan. Lalu untuk bagian-bagiannya ada alas, badan, lutut, saddle, meja mesin, lengan, spindle, dan arbor. Lalu untuk handle-handlenya mempunyai 3 macam, yaitu ada handle eretan, handle pengunci, dan handle otomatis. Untuk itu saja kesimpulan pada materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.